Barca bakalan jadi klub sultan. Lautaro singgung pengorbanan. Siapa yang akan jadi pelatih timnas? Tom Hai soroti gaya bermain para pemain Liga 1. Arab Saudi ingin beli Barcelona seharga 160 triliun. Utang dilunasi. Jadi klub sultan? Isu besar mengguncang Spanyol. Barcelona disebat-sebat masuk radar investasi Arab Saudi dengan nilai fantastis mencapai 10 miliar euro atau sekitar 160 triliun. Angka ini berpotensi mengubah masa depan Blaugrana secara drastis. Kabar tersebut menyebutkan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mempertimbangkan langkah serius untuk membeli Barcelona. Jika terwujud, Barcelona bisa terbebas dari tekanan finansial dan menjadi salah satu klub terkaya dunia. Namun, jalan menuju akuisisi penuh tidak sederhana. Barcelona bukan klub biasa. Status kepemilikan oleh para sosios menjadi faktor kunci yang membuat rencana ini jauh dari kata pasti. Arab Saudi sendiri tengah gencar meluaskan pengaruh mereka di sepak bola. Selain melakukan investasi besar di kompetisi domestik, Arab Saudi juga melakukan manuver besar dengan mengakuisisi Newcastle. Menurut laporan Francois Gallardo dari El Chiringuito, putra mahkota Saudi siap mengajukan tawaran 10 miliar euro untuk membeli Barcelona. Langkah ini sejalan dengan strategi Arab Saudi memperluas pengaruh global. Melalui investasi olahraga, nilai tersebut dinilai masuk akal, mengingat Barcelona memiliki utang lebih dari 2,5 miliar euro. Tawaran sebesar itu secara teori bisa memberi kendali penuh atas klub, sekaligus menyelesaikan masalah finansial yang membebani Blaugrana dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, kita terbang ke Liga Italia. Inter pimpin klasemen Serie A, Lautaro Martinez singgung pengorbanan. Inter Milan berhasil meraih puncak klasemen Liga Italia. Lautaro Martinez menegaskan bahwa para pemain harus berkorban demi Scudetto. Inter berada di puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Genoa 2-1 di Stadion Luigi Ferraris. Dini hari WP Nerazzurri di puncak dengan 33 poin, unggul 1 angka dari kejaran AC Milan. Hal ini juga menjadi keuntungan Inter karena Napoli dan AC Milan terpeleset di pekan ke-15. Harapan untuk merebut Scudetto pun kembali tumbuh. Ini sangat berarti. Kami kembali ke puncak karena telah bekerja keras. Kami harus berkorban, dan terlepas dari apa yang orang katakan tentang kami fokus pada diri kami sendiri. Bekerja keras, meningkatkan diri, berharap dapat membawa kegembiraan bagi para pendukung ini, kata Lautaro kepada di AZN. Inter sempat diragukan bisa meraih Scudetto. Tim Boustan Christian Chifu itu sempat mengalami periode yang sulit, namun kini sudah mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Liga. Semua orang membicarakan Inter selama beberapa tahun terakhir karena kami tampil bagus. Wajar jika ada kritik dan pujian. Kapten Inter itu mengungkapkan, kami adalah tim yang menyadari kekuatan kami. Kami selalu berusaha memastikan Inter berada di puncak. Kedengarannya berulang. Tetapi itulah yang kami lakukan. Pesan di ruang ganti jelas. Kami ingin berusaha. Tegasnya, kemudian kita putar balik jauh ke Indonesia. Efek domino setelah PSSI pecat STA dan Patrick Kluivert. Pengamat, pelatih baru mikir-mikir dulu jika ingin melatih timnas Indonesia. Setelah Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI, 6 Januari lampau efek pemecatan Shin Tae-yong langsung terasa pada performa dan prestasi timnas Indonesia di semua level. Para suksesor seperti Patrick Kluivert, Gerald Vandenberg, dan Indra Syafri bisa dinilai gagal total. Patrick Kluivert tak mampu menjaga, apalagi meningkatkan kinerja timnas. Di 2 putaran kualifikasi Piala Dunia ke-2026 di round 4 sebagai kesempatan terakhir, timnas Indonesia digebuk Arab Saudi 2-3 dan dijegal Irak 0 pertama Gerald Vandenberg yang ingin memberi warna baru permainan. Timnas Indonesia U-23 dengan filosofi ball possession pun tak bertahan sampai seumur jagung. Prestasi pemain muda jeblok di Piala AFF U23 2024 dan tak lolos Piala Asia U23 2026 Indra Syafri yang dapat warisan timnas Indonesia. U23 dari Gerald Vandenberg pun gagal total untuk mempertahankan medali emas di SEA Games ke-2025. Bak kebakaran jenggot. PSSI yang menyadari kegagalan beruntun serius mencari pelatih baru pengganti Patrick Kluivert. Namun 2 pelatih dikabarkan menolak menukangi timnas Indonesia, Timur Kapase yang digadang-gadang. Mau merapat ke timnas Indonesia, undur diri. Menurut kabar, arsitek yang sukses meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, ogah bekerja di Indonesia karena PSSI hanya memberi tugas membesut timnas Indonesia U23. Sementara itu, John Heitinga yang masuk bursa pelatih baru dikabarkan juga menolak. Dali Tahir,
Pengamat senior yang mantan pengurus PSSI tak heran dengan penolakan Timur Kapase dan John Heitinga. Pelatih dari manapun, pertama yang dipertimbangkan adalah rasa nyaman. Jika ada pelatih yang didekati PSSI menolak, karena mereka tahu nanti tak akan nyaman melatih timnas Indonesia, katanya. Dali Tahir yang pernah jadi anggota Komite Etik FIFA dan punya pengalaman hubungan internasional tahu ada komunikasi antara para pelatih di dunia. Bisa jadi John Heitinga menolak karena dia tak mau kariernya seperti Patrick Kluivert. Saya menduga tak menutup kemungkinan John Heitinga komunikasi dengan Patrick Kluivert soal kondisi sepak bola Indonesia. Bagi pelatih kontrak besar bukan tujuan utama, tapi kenyamanan di atas materi, jelasnya. Tom Hai soroti kebiasaan mengulur waktu dengan pura-pura cedera diberi Super League. Gelandang Persib Bandung. Tom Hai menyoroti soal kebiasaan membuang-buang waktu dengan cara pura-pura cedera yang kerap terjadi diberi Super League. Menurutnya, hal tersebut merusak kualitas permainan dan menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Tom Hai menilai, kejadian tersebut tidak hanya terjadi dalam satu pertandingan. Pemain kelahiran Belanda ini mencontohkan saat pertandingan Persib menghadapi tuan rumah Malut United pada laga tunda BRI Super League. Dia melihat ada banyak waktu yang terhenti akibat pemain mengulur waktu. Ini bukan hanya satu laga ini saja, tapi untuk liga seutuhnya. Sebagai contoh, laga lawan Malut United bisa Anda lihat berapa lama waktu injury time, ujar Tom Hai. Di babak kedua, berapa lama pertandingan ini terhenti. Seperti tim yang unggul di laga ini, beberapa kali tergeletak di lapangan dan membuang-buang waktu. Mungkin kami kehilangan sekitar 20 menit di lapangan. Lanjutnya, bagi Tom Hai, situasi ini sangat disayangkan karena pada dasarnya semua pemain ingin bermain sepak bola dengan baik. Namun, pada kenyataannya di lapangan berbeda. Sebagai pemain, semua ingin bermain sepak bola, memainkan permainan yang bagus. Namun sekarang, bukan hanya di sini, tapi di pertandingan lain. Ada pihak yang ingin merusak permainan, ungkapnya. Pemain Almere City ini berharap semua yang terlibat dalam sepak bola, termasuk perangkat pertandingan berperan dalam mengembangkan kualitas pertandingan. Saya rasa semua harus mengembangkan sepak bola, termasuk untuk wasit. Bisa dicek hari ini berapa lama waktu pertandingan aktif berjalan di babak kedua, dan berapa lama injury time diberikan. Jelasnya, sebagai pemain, semuanya ingin bermain dan tidak mungkin bermain seperti ini, tambah gelandang berusia 30 tahun tersebut.